Oke. Bang Emir, bagaimana Bang Emir? Apakah Pak Tarigan sudah siap? Background abang kok putih, Bang? Putih. Background putih. Rambut pun putih kan? Kemana lagi kan? Kirain background, Bang. Kan? Suka kali body shaming ini iklan ini kan? Selamat bergabung, Bu Lailani. Iya, terima kasih. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Doni, Bu. Doni. Mahasiswa Ibu dulu. Doni Yudhistira. Oh, alah, Don. Bareng sama Wica. Iya, Bu. Sip. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, udah mau gabung, Bu. Baik. Udah live Facebook ini, udah live Facebook. Ini yang buka siapa nih? Kau. Ya udah mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para pembicara, Pak Romo, Profesor Susi, Pak Ganda, Pak Tarigan, dan juga moderator kita Bang Abdul Kanawan, serta anggota Al-Imam maupun Ikatan Alumni ITB yang hadir serta para lainnya. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran di sini. Saya Muhammad Saifullah selaku Ketua Al-Imam dan penyelenggara dari kegiatan ini. Sebagai pengantar, kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kami lakukan diskusi terkait dengan isu-isu kebangsaan, ya. Dan juga yang ketiga juga bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara. Ya. Dulu pertama kami perihal COVID, ya, mana juga IITB Sumut ikut berperan aktif di Satgas COVID Sumatera Utara, dan juga yang kedua, dalam bulan Ramadan bekerja sama juga dengan Mansa Medan Muslim Community terkait dengan perihal wakaf, ya, rencana penjarahan wakaf. Dan ini adalah aktivitas ketiga. Kami mengangkat tema ini melihat juga dinamika perkembangan di isu kenegaraan ini, berbangsa dan bernegara kita yang cukup kritis, sehingga walaupun terakhir pemerintah dan Dewan tidak melanjutkan pembahasan lebih lanjut, ya, sementara, tapi ini merupakan isu yang perlu dipahami bersama dan juga masih sejalan dengan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan Al-Imam, salah satunya juga memperjuangkan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kami berharap semoga kegiatan ini kita bisa menjadi satu arena diskusi yang konstruktif ya, membangun dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terakhir kami ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa berjalan lancar. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Gandawan, silahkan untuk melanjutkan diskusi. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Ya, seperti tadi sudah disampaikan juga tadi memang ini ada situasi yang menarik gitu ya, bahwa kita mendadak gaduh gitu ya, secara nasional gara-gara kejutan-kejutan yang diberikan oleh pemerintah dan DPR yang senang sekali berkata tentang kaget, tapi juga bikin kaget rakyat gitu ya. Ada berbagai macam hal yang terjadi sehingga memunculkan pemikiran di kita Al-Imam untuk melihat apa sih gitu ya peran aktif unsur bangsa, setiap unsur bangsa yang bisa dilakukan oleh setiap unsur bangsa dalam mengawal kondisi negara ini, terutama dalam terkait dengan dasar negara dan konstitusi. Karena walaupun kita nggak punya yang namanya wajib militer, tapi kita punya apa yang disebut dengan kewajiban bela negara, gitu kan? Kemudian Undang-Undang Dasar sendiri sebenarnya juga mengatur tentang bahwa setiap negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara. Nah, beranjak dari situ kita melihat bahwa bahkan sejak 2017 mungkin kalau kita sama-sama saksikan atau masih pada ingat bahwa di 2017 ada muncul slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Ini seolah-olah kan melakukan segmentasi, seolah-olah ada yang tidak Indonesia, ada yang tidak Pancasila, lalu siapa yang Pancasila, siapa yang Indonesia. Ini kita dikelompokkan, gitu kan. Ini yang tidak menarik sebetulnya sebagai bangsa. Harusnya kan kalau bicara Pancasila kita bicara persatuan, kita bicara tidak mengelompokkan keadaan. Kemudian keadaan ini makin seru ketika dalam kondisi nasional kita yang dilanda COVID, ada berbagai produk undang-undang yang dikaji oleh DPR di saat rakyat sedang sibuk berpikir tentang menyelamatkan diri dari kesehatan gitu ya. Dan menariknya COVID ini malah akhirnya menjadi semacam apa namanya, mungkin kuda tunggangan atau apa gitu yang menghadirkan tentang perpu yang katanya mengatur tentang COVID. Tapi di sana bicara juga tentang defisit APBN, bicara hal-hal lain yang nilainya waktu itu di awal 405 miliar kalau tidak salah ya. Sementara porsi COVID-nya cuma sekitar 75 miliar atau berapa gitu. Jadi non-COVID-nya yang besar. Dan ini perpu ini juga menjadi kontroversi karena sebelumnya sudah didahului dengan isu tentang apakah COVID harus diatasi dengan darurat sipil. Kita juga kaget dengan cerita ini kan, kenapa darurat sipil? Ada undang-undang karantina, kekarantinaan kesehatan, kenapa muncul itu gitu. Lalu muncul lagi RUU HIP yang di dalamnya bicara tentang Trisila, bicara Ekasila, menolak TAP MPRS 2566 sebagai konsideran. Ini menjadi semakin campur aduk mungkin ya, perasaan rakyat melihat keadaan ini. Itu yang membuat kita juga memunculkan gagasan tentang bagaimana peran aktif setiap warga negara agar bisa aktif tanpa harus dilihat sedang melakukan gerakan-gerakan negatif atau makar gitu kan. Tapi ya ini bela negara gitu. Untuk itu kita punya beberapa narasumber hari ini. Ada Letjen TNI Purnawirawan Arifin Tarigan yang merupakan Sekjen Wantanas 98-2003. Wantanas ini malah memang fungsi di awalnya adalah untuk memegang kekuasaan darurat pada zaman Orde Lama.
Walaupun sekarang rumusannya menjadi sebagai lembaga untuk mengkaji kebijakan dan strategi nasional. Nanti kita minta pandangan dari Pak Arifin ini tentang bagaimana perspektif beliau melihat keadaan saat ini, baik dari sisi Wantanas atau beliau sebagai seorang mantan militer aktif, mantan militer ya. Kemudian kita juga punya narasumber Profesor Susili Haryanti yang merupakan guru besar bidang ilmu hukum, tata negara, dan jajaran, dan orasi ilmiah beliau sangat relevan dengan ketika menjadi profesor, sangat relevan dengan mungkin status diskusi kita hari ini, yaitu tentang lampau dan datang hukum tata negara dalam arus global. Ini arus global ini sangat terasa lah kita saat ini ya. Makanya kita mungkin akan bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Profesor Susi nantinya. Kemudian ada juga Romo atau Bapak Muhammad Syafi'i yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Beliau mungkin bisa kita tanya nanti nih, apa sih yang terjadi di DPR kok RUU HIV, Perpu tentang Corona ini begitu meriah di sana dan seperti tidak peduli dengan rakyat gitu ya. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan situasinya di sana bagaimana gitu kan. Kemudian kita punya narasumber lain yaitu Dr. Saganda, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Institute, yang sangat banyak mengkritisi kegiatan hal-hal terbaru di Indonesia ini, termasuk ketika beliau menyatakan tentang 6 bulan lagi Jokowi akan selesai. Kita mungkin akan bisa melihat gagasan-gagasan beliau. Baik, untuk tidak memperlama waktu, narasumber kita ada 4. Nanti kita coba dengarkan masing-masing narasumber untuk memaparkan lebih kurang 10 menit mungkin. Saya ingin kita mulai dari dari Letnan Jenderal Arifin Tarigan. Silakan Pak Arifin untuk memberikan narasi singkatnya tentang sesuai dengan tema diskusi kita hari ini. 10 menit waktunya, Pak. Silakan, Pak. Untuk Pancasila tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang Pancasila yang saya tahu bahwa Pancasila itu ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Dan dia merupakan, kalau istilahnya dulu, Grundnorm, atau dengan bahasa lain, Stat Fundamental Norm. Makanya dari dulu kita katakan preambul Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Dia bagian integral dengan batang tubuhnya. Nah, memang semua undang-undang penjabaran daripada preambul ini, penjabaran dari Pancasila tentunya. Nah, sekarang bagaimana? Undang-undang yang dibuat Belanda dulu masih ada sekitar dulu dibilang ada sampai 500 undang-undang dalam pelaksanaannya yang aktif peninggalan Belanda. Jadi induknya belakangan hadir sesudah kita mensahkan Pancasila ini Undang-Undang 45 tanggal 18 Agustus 45. Ulang tahun saya tuh. Ulang tahun. Ulang tahun. Jadi sebenarnya walaupun kita katakan kita sudah pakai Pancasila, pelaksanaan undang-undang itu masih undang-undang Belanda. Sampai sekarang masih sedikit sekali dirubah. Jadi siapapun artinya yang menjadi pemerintah, dia akan menggantikan peran dari Belanda untuk memerintah Indonesia. Ini yang terjadi. Nah, Republik ini dipimpin oleh, dari dulu sampai sekarang dipimpin, bukan saya
rasis atau tidak, tapi dipimpin oleh orang Jawa. Nah, setahu saya, ini maaf kalau kita ada dari Jawa karena anak mantu saya juga orang Jawa memang, dari Solo satu, dari Cirebon satu. Dia kalau ada jadi pemimpin, dua kemungkinan dia bertindak. Satu bertindak sebagai sultan, atau kalau tidak bertindak sebagai sultan, dia bertindak sebagai company Belanda. Karena itu yang dia penguasa. Nah, seperti kita lihat misalnya, Soekarno dulu kan, ya nggak tahu apa dia sultan atau dia seperti company, terserah. Yang jelas sekarang ini, kelihatannya presiden kita sekarang ini, ya gaya sultan bilang tidak, lalu gaya company juga tidak. Saya pernah ngomong, ini jangan sampai pola ini yang dianut. Kalau dianut itu, artinya demokrasi kita berdasarkan suara terbanyak seperti sekarang ini, maka akan selamanya lah orang dari Jawa ini yang jadi pemerintah Republik ini. Apa akibatnya? Akan timbul keresahan dari daerah-daerah itu. Sampai sekarang kelihatannya masih terjadi. Apakah mereka pintar? Nah, kepintaran itu Tuhan tidak memberikan pada si yang terbanyak. Kepintaran itu kadang-kadang yang sedikit. Amerika saja Obama sudah dari bekas budak dia jadi presiden. Nah, sekarang apa kita ada kesadaran seperti itulah yang masih susah. Dulu kalau kita ngomong seperti yang saya katakan ini, dalam forum akademik itu bebas. Waktu saya di seskuad juga, saya bikin bebas. Ngomong seperti itu. Kalau ada orang mau keluar bicara tentang itu, saya bilang kan gitu, itu pendapat kamu, bukan dari forum seskuad. Sekarang ini pun kelihatannya, forum akademik ini pun sudah dimasuki. Jadi nggak boleh dalam forum akademik pun sebenarnya yang bebas itu sudah sekarang ini tidak lebih cilaka lagi dari dulu. Dulu saya dianggap juga ekstrim, tapi karena saya di seskuad itu kan forum terbuka kita, pendapatnya boleh macam-macam, silakan saja gitu. Nah, sekarang ini kelihatannya tidak lagi. Tidak karena apa ya, semua kita tahu bahwa ya karena rektor itu juga takut diberhentikan. Ini ceritanya. Apakah Pancasila itu baik? Kalau menurut saya dan sebagian ini bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya tidak cerita agama lain, tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan saya tidak sependapat juga dari dulu dengan Trisila, apalagi Ekasila. Jadi Tuhan itu digotong royongkan, nggak ada itu. Itu hanya komunis. Dan mohon maaf, pemimpin komunis di Indonesia itu kan kebanyakan juga itu orang Islam. Tapi saya tidak cerita itu. Bisa dari orang Islam juga seluruhnya. Kan Taidid itu orang Islam sekarang. Nah, jadi kalau saya berpendapat dulu pernah saya sampaikan, yang paling top itu adalah sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Dulu dibilang sama semua gitu, sila-sila itu sama semua. Menurut saya tidak. Coba dipikirkan nanti. Pertama, artinya segala sesuatu norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus sejalan dengan syariat agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, humanity. Jadi sesudah ketuhanan itu adalah kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, nationality. Lalu keempat itu demokrasi. Kelima keadilan sosial. Nah, yang keempat ini
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang ini sudah melenceng. Nggak ada permusyawaratan perwakilan, hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan itu tidak ada. Suara terbanyak. Suara terbanyak ini setahu saya pernah, ini mohon maaf kalau ada yang anggota DPR gitu, saya pernah mencalonkan di Sumatera Utara, walaupun saya nggak pernah ditugas di sana gitu. Rakyat itu minta uang. Termasuk di kampung saya sendiri, kampung ibu saya itu minta uang. Jadi saya pikir waktu itu kalau demokrasi begini, itu kok amanah itu dibayar. Ini yang terjadi gitu sekarang ini. Dan semuanya dibayar. Saya bingung, bagaimana bisa orang, misalnya, kalau dia terpilih nanti dapatnya kumpulkan gajinya 1 miliar, dia mengeluarkan lebih dari 1 miliar. Malah saya dengar itu wali kota saja sampai 30 miliar. Kok mau? Berarti akan menggunakan jabatan ini untuk korupsi. Dan ini yang terjadi di kita sekarang. Dan korupsi di Indonesia ini dalam Pancasila yang seperti kita sekarang ini sudah sistemik. Artinya orang dari keluaran pesantren sekalipun yang berusaha untuk supaya dia tidak korupsi, paksa korupsi. Saya pernah menduduki satu jabatan yang mengeluarkan skop itu, surat keputusan otorisasi ini. Uang itu keluar dari ada keputusan di situ. Sebelum uang itu keluar, bendahara Departemen Keuangan, dulu Departemen, sekarang Kementerian Keuangan, itu sudah minta bagian. Loh, kok belum apa sudah minta uang? Saya bilang gitu, apa? Lalu Biro Keuangan, ini sudah dari dulu begitu, Pak. Ini yang terjadi di kita ini. Jadi bikin KPK pun akan jadi persoalan terus-terusan, persoalan secara politik itu, karena memang sistemnya sudah korup. Sudah korup. Dan korup itu mohon maaf ya, setahu saya sudah sampai ke atas. Ke atas dan kemana? Sampai ke presiden. Dia masuk di situ. Apa mungkin dia berubah? Ini karena sistemik. Kalau dirubah barangkali dia terpental sendiri. Inilah hal-hal berapa yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita mau membicarakan ini sebenarnya harus pendekatannya secara sistemik, tidak secara parsial. Saya sudah merusakan secara parsial itu waktu dengan Pak Habibie dulu. Itu Pak Habibie itu orang pintar. Tapi dia pintar hanya pintar eksakta saja. Khususnya masalah penerbangan. Ilmu sosial dia nggak tahu apa-apa itu. Apalagi politik. Sehingga akhirnya waktu jajak pendapat waktu itu tentang tim-tim, saya bilang kita akan kalah waktu di Polkam kita Pak Faisal Tanjung. Bin bilang kita akan menang, saya bilang enggak, kita akan kalah. Ternyata kalah. Nggak ada yang berani nyampaikan ke Pak Habibie. Nah saya juga mikir, kenapa Presiden tim-tim itu dia peluk Pak Habibie waktu Pak Habibie meninggal. Rupanya ada pembicaraan mereka. Pak Habibie ini orang Jerman, hidup di Jerman maksud saya, sehingga dia nilai-nilai kemanusiaan itu sangat tinggi. Jadi seluruh pengorbanan negara ini waktu pembebasan tim-tim itu dulu hancur dengan jajak pendapat. Waktu itu saya sampaikan juga, Irlandia itu sampai sekarang di Inggris menjadi persoalan, tapi mereka tidak akan bikin jajak pendapat seperti itu gitu. Dan ternyata ya lepas seperti itulah. Nah jadi kalau saya ini kan inilah beberapa poin. Yang pertama tadi, Pancasila ini jangan dibicarakan lagi. Kalau dibicarakan, kalau mau seperti sekarang suara terbanyak, bikin suara terbanyak, saya pun belum yakin bahwa suara terbanyak nanti kita jadi negara Islam. Dan saya tidak menyukai negara Islam juga. Banyak negara Islam juga yang nggak karuan. Saya lebih cenderung kalau seperti misalnya, kalau saya bisa banding-bandingkan dengan negara. Kelihatan Malaysia itu lebih bagus dari kita.
Di sana ada India yang Hindu, ada Cina yang apa segala sesuatu. Tapi mereka lebih bagus. Dan mereka mengatakan agama negara itu adalah agama Islam. Tapi Islam itu tidak mengganggu agama yang lain. Mereka serasa senang. Nah, kita seakan-akan nggak ada, sama semua. Nggak bisa sama. Masa kita mayoritas dulu 90% sama saja sama yang 10%? Kan nggak mungkin. Kalau pembagian pun nggak mungkin sama lah. Akhirnya akibatnya ini mereka lebih banyak dapat daripada kita seperti itu. Inilah beberapa, nanti bisa dilanjutkan kalau ada yang tidak sependapat dengan saya ini. Malah saya menginginkan ada yang tidak sependapat dengan saya. Supaya diskusinya jadi bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arifin. Oke, kita lanjut aja ke narasumber berikutnya, Profesor Susi. Silakan, Prof, untuk memberikan sudut pandang tata negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore kepada Pak Jenderal Arifin Tarigan, senior kita. Kemudian juga selamat sore kepada bicara yang lainnya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih sudah diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, ataupun juga berbagi informasi. Merupakan satu kehormatan bagi saya dapat berkumpul di tengah-tengah para kolega Ikatan Alumni ITB daerah Sumatera Utara ini ya. Singkat saja, saya bernostalgia, saya pernah tinggal di Medan ketika saya kecil tahun 72 sampai dengan 75 gitu, dan beberapa tahun yang lalu saya sempat mengunjungi Medan dalam rangka penilaian lomba inovasi pelayanan publik, dan menjadi selalu sangat menyenangkan bagi saya kembali gitu ya ke Medan dengan berbagai perubahan yang luar biasa. Nah, sore hari ini saya juga dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari Ikatan Alumni ITB daerah Sumatera Utara. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Arifin Tarigan sangat menarik. Beliau men-challenge gitu ya. Ada yang berbeda pendapat, tidak. Kalau ada yang berbeda pendapat akan lebih ramai gitu ya. Tapi sayangnya sore hari ini saya tidak menerima challenge itu karena apa yang dikatakan oleh beliau sebagian besar saya amini. Terutama jika kita bicara mengenai rancangan undang-undang HIP ini. Sebetulnya saya membuat PowerPoint, saya tidak akan sampaikan semuanya, tetapi mudah-mudahan saya bisa share screen ya. Saya mohon izin pada moderator untuk men-share screen. Ya, boleh. Silakan, Bu. Bisa diatur. Masih di disable. Disiapkan. Ya. Masih di disable ini. Sudah bisa, Bu? Sudah. Silakan, Prof. Jadi pertanyaannya adalah, perlukah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Ini sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan. Sudah terlihat? Ya. Ini beberapa poin diskusi. Kemudian, nah, sebelum melanjutkan dengan penjelasan lebih jauh, saya hanya ingin menyampaikan pada permulaan bahwa ada korelasi antara konstitusi dengan konsep penyelenggaraan negara. Tetapi pertanyaannya, apakah konstitusi yang menentukan konsep penyelenggaraan negara atau justru konsep penyelenggaraan negara lah yang menentukan isi konstitusi? Namun secara sosiologis kita selalu melihat terdapat hubungan timbal balik antara keduanya. Kalau kita ambil contoh saja yang sederhana, yaitu Konstitusi Amerika Serikat yang sangat terpengaruh oleh konsep Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Di situ ada lembaga legislatif, eksekutif, dan judikatif di samping materi-materi muatan yang lainnya.
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan seperti Montesquieu karena kita mengetahui ada berbagai lembaga negara di Indonesia. Nah, ini saya mengambil pendapat dari Prof. Bagir, yaitu konsep kenegaraan yang akan atau konsep kenegaraan yang dianut ketika Indonesia merdeka itu berasal dari pemikiran-pemikiran yang pertama, konsep kenegaraan yang berasal dari pemikiran Barat. Tadi sudah disampaikan bagaimana suara terbanyak atau voting itu merupakan refleksi gitu ya dari konsep kenegaraan yang berasal dari pemikiran Barat. Demikian juga penghormatan terhadap hak-hak individu. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep negara yang berasal dari pemikiran asli rakyat atau bangsa Indonesia. Ini kalau dilihat ada dua gagasan. Yang pertama, gagasan yang pertama itu mentransformasikan secara utuh pemikiran yang dikonfrontasikan dengan pemikiran Barat maupun pemikiran konsep keagamaan. Sedangkan, dan ini diwakili antara lain oleh Pak Supomo dan juga oleh Bung Karno. Sedangkan gagasan kedua yaitu akan mengambil pemikiran asli itu terbatas pada prinsip-prinsip saja, tapi tidak sebagai sistem ataupun mekanisme. Dan acap kali yang mewakili dari gagasan kedua ini adalah Bung Hatta dan Muhammad Yamin. Kemudian yang ketiga adalah konsep berdasarkan pemikiran agama. Yaitu di sini dapat terlihat dari prinsip ketuhanan sebagai dasar negara, kemudian juga ada mengatakan bahwa kemerdekaan itu merupakan rahmat Allah, dan ini menunjukkan bahwa kita menganut konsep pemikiran agama di dalam penyelenggaraan maupun juga di dalam dasar negara kita. Nah, beberapa minggu ini kemudian kita dikejutkan oleh kehadiran yang tiba-tiba, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurut saya, atau saya pribadi berpendapat bahwa rakyat seharusnya bersikap menolak, atau rakyat itu harus menolak kehadiran rancangan undang-undang ini dengan dua alasan utama, yaitu alasan prosedur maupun juga alasan substansi. Nanti di belakang kita akan lihat mengapa kita harus menolak, sebagai rakyat itu kita harus menolak. Nah, selain rakyat yang harus menolak, dalam pandangan saya, pemerintah itu juga seharusnya menolak. Bukan hanya sekedar menunda pembahasan. Karena kita tahu bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia ini melibatkan DPR bersama-sama dengan Presiden. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20, bahwa pembentuk undang-undang itu adalah DPR bersama-sama dengan Presiden. Betul bahwa Presiden atau pemerintah menyatakan akan menunda, jadi meminta DPR untuk menunda, untuk kemudian melihat lagi, mereview lagi. Dalam pandangan saya bukan hanya sekedar menunda, seharusnya menolak, tidak meneruskan gitu. Jadi rancangan undang-undang itu di-drop, dikeluarkan dari prolegnas dengan alasan dia tidak sesuai dengan prosedur dan juga substansinya dipandang tidak memenuhi kebutuhan. Nah, ini adalah beberapa prinsip penyelenggaraan negara, nanti dapat dibaca, tetapi pada dasarnya tadi Pancasila ada prinsip negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita bukan negara agama atau teokrasi. Kemudian prinsip kerakyatan atau kedaulatan rakyat, dan kerakyatan itu tidak hanya dilihat sebagai paham politik, tetapi juga sebagai paham sosial. Kemudian prinsip negara berdasarkan atas hukum, baik dalam arti formal maupun dalam arti material. Kemudian juga prinsip negara berdasarkan konstitusi yang membatasi pemangku jabatan negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, kita masih ingat mengapa ketika kita, terutama mahasiswa, itu melakukan demo besar-besaran tahun 1998, yang mengakibatkan Presiden Soeharto harus meletakkan jabatannya dengan cara mengundurkan diri. Karena rakyat, terutama di sini mahasiswa, sudah melihat begitu banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme yang menghendaki pembatasan pemangku jabatan negara ataupun juga pemerintahan. Kemudian prinsip pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal, artinya secara horizontal antar lembaga negara, secara vertikal hubungan pusat dan daerah. Kemudian prinsip negara kesatuan dengan sistem otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian prinsip pemerintahan republik. Jadi tadi menarik yang dikatakan oleh Jenderal Arifin Tarigan yang mengatakan kalau orang Jawa berkuasa, gitu ya, orang Jawa menjadi pemimpin, maka dia cenderung bertindak sebagai sultan ataupun juga dia cenderung bertindak sebagai company gitu ya.
Kalau dua-duanya terjadi, maka ini sebetulnya akan melanggar prinsip dari pemerintahan republik. Karena pemerintahan republik itu adalah pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat gitu. Namanya saja republik, res publica, kembali kepada publik, kembali kepada rakyat. Kemudian prinsip negara memikul tanggung jawab dan berkewajiban menjamin keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi dikatakan oleh Jenderal Tarigan bahwa Pancasila itu ada di dalam preambel, ada di dalam pembukaan. Tetapi sedikit sekali, bukan hanya di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat, di kalangan kaum terpelajar, di kalangan kaum intelektual, di kalangan ahli-ahli hukum sekalipun, jarang sekali yang kemudian mempelajari bagaimana mendudukkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah dia menjadi bagian dari dasar penyelenggaraan negara? Nah, di dalam ilmu hukum, kita mengenal ada sumber-sumber hukum dalam arti formal dan dalam arti material. Menarik pendapat yang disampaikan oleh Profesor Bagir Manan, beliau mengatakan bahwa Pancasila itu bukan hanya sumber-sumber hukum material maupun formal. Karena di kalangan para ahli hukum seringkali dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan sumber material. Jadi sumber hukum material itu adalah sumber yang mempengaruhi isi hukum. Sedangkan sumber hukum formal itu adalah biasanya sumber hukum yang dikenal karena bentuknya, yang meliputi hukum tertulis, kemudian juga jurisprudensi, kemudian juga doktrin, kemudian juga konvensi gitu ya. Kalau kita bicara mengenai hukum tata negara, konvensi ketatanegaraan. Kalau sumber hukum pada umumnya itu kita biasanya bicara mengenai hukum kebiasaan. Nah, acap kali Pancasila itu dimasukkan sebagai sumber hukum dalam arti material, karena dialah yang akan menentukan isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, Prof. Bagir mengatakan bahwa Pancasila itu bukan hanya sumber-sumber hukum material maupun sumber hukum formal, melainkan sebagai sumber sistem hukum yang meliputi sistem pembentukan kaidah hukum, sistem penerapan, serta penegakan hukum. Jadi dia lebih fundamental lagi, bukan hanya sekedar sumber yang dia mempengaruhi isi, tetapi dia adalah sumber untuk penegakan, sumber untuk penerapan. Bukan hanya sumber untuk pembentukan kaidah saja. Jadi kalau kita bicara mengenai sumber hukum dalam arti material, kemudian sumber hukum dalam arti formal, itu seringkali dikaitkan dengan sumber-sumber juga dalam pembentukan. Tetapi Prof. Bagir mengatakan Pancasila itu lebih fundamental lagi, yaitu sumber sistem hukum yang meliputi sistem pembentukan kaidah, sistem penerapan, serta sistem penegakan hukum. Ya. Artinya, Pancasila akan menjelma dalam seluruh pengertian hukum, meliputi kaidah hukum, proses hukum, dan kelembagaan hukum. Dan Pancasila bukan hanya sebagai sumber hukum, melainkan juga berfungsi sebagai asas di sini. Jadi ada, kalau kita mengenal asas itu ada asas hukum, kemudian ada asas umum gitu ya. Dan asas hukum itu adalah nilai-nilai untuk menentukan batas-batas dan pembenaran penetapan dan penerapan suatu kaidah hukum. Jadi ketika hakim sedang memeriksa satu perkara, apakah satu kaidah itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar gitu ya. Maka bukan hanya semata-mata memeriksa berdasarkan norma, tetapi juga melakukan penilaian dengan menggunakan asas hukum. Karena asas hukum itu adalah nilai untuk menentukan batas-batas pembenaran, penetapan, dan penerapan suatu kaidah hukum. Jadi bagi orang hukum, asas itu ada di balik norma dia bahkan lebih tinggi dari norma. Nah, ini tadi selain asas hukum, pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum juga harus tunduk pada asas-asas yang tertuang, misalnya dasar-dasar atau prinsip-prinsip bernegara seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai salah satu asas umum bahkan merupakan asas terpenting menurut Prof. Bagir di dalam pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum. Di dalam Pancasila itu dimuat tujuan pembentukan dan fungsi hukum bagi bangsa Indonesia. Jadi
Mengapa Pancasila itu menjadi asas terpenting? Karena justru di dalam Pancasila itulah termuat tujuan pembentukan dan fungsi hukum bagi bangsa Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita sudah mengetahui bahwa Pancasila itu mempunyai fungsi yang demikian fundamental, perlukah rancangan undang-undang HIP? Perlukah undang-undang HIP khususnya? Maka persoalannya mendasar menurut saya. Yang pertama, pembentuk rancangan itu harus mampu menjawab asas kebutuhan yang diuraikan secara komprehensif dalam naskah akademik. Kemudian yang kedua, harus mampu menjawab dampak dari rancangan undang-undang ini. Misalnya pertanyaan mengenai menurunkan status Pancasila sebagai norma hukum biasa. Jadi Pancasila yang kita mengatakan sebagai filsafat bernegara, sebagai asas tadi, sebagai asas, kemudian juga tercantum tujuan dari pembentukan negara. Tapi kemudian dengan rancangan undang-undang ini, dia kemudian diturunkan menjadi materi muatan sebuah undang-undang. Maka pertanyaan dari banyak kalangan, terutama dari kalangan-kalangan atau dari akademisi hukum adalah, apakah dengan membentuk rancangan undang-undang itu berarti pembentuk undang-undang menurunkan status Pancasila sebagai norma hukum biasa? Dan kalau kita secara ekstrim berpikir, ketika dia diturunkan menjadi norma hukum biasa, maka dia punya potensi nanti untuk diuji. Kalau dia punya potensi untuk diuji, maka apa yang menjadi batu ujinya? Apa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar, asas-asas di dalam Undang-Undang Dasar, gitu ya, yang sebetulnya di dalam pembukaan dan juga dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu memuat asas-asas yang tercermin dari Pancasila. Nah, ini secara teori kebutuhan itu dapat terjadi karena berbagai hal. Yang kelima dan keenam ini yang menarik kita perhatikan. Kebutuhan untuk membentuk sebuah undang-undang itu dapat terjadi karena ada perubahan politik, ada akomodasi politik, bahkan ada janji politik. Kalau kita lihat Obama misalnya, ketika dia running menjadi untuk mencalonkan presiden. Prof, 1 menit ya. Oke. Nah, kalau dia pada saat Obama running menjadi calon presiden, maka dia berjanji untuk membuat Obamacare. Nah, itu adalah janji politik. Makanya ketika dia menjadi presiden, kemudian janji itu dia akan realisasikan. Ini secara cepat saja. Nah, pertanyaannya, seperti yang tadi saya katakan, apakah rancangan undang-undang ini perlu? Menurut saya tidak, gitu ya. Dan ada beberapa alasan. NA menurut saya tidak mampu menjawab secara komprehensif adanya kebutuhan itu. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut mengenai NA. Nah, kekurangan di dalam naskah akademik tersebut kemudian tercermin di dalam substansi rancangan undang-undang. Ada beberapa persoalan mendasar. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh moderator. Tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 sebagai dasar hukum. Kemudian pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan akhirnya menjadi Ekasila. Kemudian kalau kita melihat, orang-orang dari hukum tata negara melihat, sebagian besar materi dari rancangan undang-undang ini tidak berupa norma, tapi dia hanya berupa pernyataan-pernyataan atau statement. Nah, norma itu baru ditemukan di dalam bab 6 tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila yang memberikan kewenangan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan. Maka era Pancasila sebagai indoktrinasi, kalau ini nanti disetujui, gitu ya, kita akan kembali lagi kepada era seperti Orde Baru. Jadi ada penafsir tunggal Pancasila. Gitu ya. Kemudian pasal 44 ayat 3 itu atau ayat 2 itu akan memperkuat BPIP. Kemudian ayat 3 ini maka akan dikhawatirkan menjadi BP7 kembali. Kemudian ada bab 7 tentang partisipasi, bab 8 tentang pendanaan, bab 9 yang dia menentukan penyesuaian paling lama 1 tahun, dan bab 10 tentang ketentuan penutup. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau rancangan undang-undang ini tidak memperhatikan
apa yang menjadi keberatan rakyat dan DPR menjadi jalan terus gitu ya. Maka apa yang saya katakan, saya mengutip pendapatnya dari Montesquieu, apabila pemegang kekuasaan legislatif bergabung dengan pemegang kekuasaan eksekutif, maka di situ tidak akan ada liberty, tidak akan ada kemerdekaan. Nah, kita lihat belakangan ini bagaimana cabang kekuasaan legislatif bergabung dengan cabang kekuasaan eksekutif untuk membuat rancangan undang-undang ataupun juga membuat undang-undang yang jauh dari kebutuhan rakyat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Susi. Kita sudah lewati 2 narasumber yang dalam perspektif yang sama, yaitu tentang telah terjadi proses gagal paham tentang dasar negara nampaknya. Tapi begitu pun, coba kita dengarkan pandangan Romo selaku praktisi di DPR untuk menceritakan apa yang terjadi dan kenapa sekarang ini rame-rame cuci tangan juga di DPR-nya. Ini katanya RUU yang inisiasinya datang dari DPR. Baik, Romo, kami persilahkan 10 menit ke depan. Baik, makasih Gunawan, Jenderal Tarigan, Prof. Susi, dan kawan-kawan, Bung Saganda, dan seluruhnya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sependapat dengan narasumber terdahulu. Dan seandainya di DPR itu sudah berlaku sistem kedaulatan anggota, maka saya sudah tidak layak sebenarnya untuk tampil dalam diskusi ini. Karena saya tidak pada posisi mendukung sikap DPR. Tapi karena yang terjadi masih sistem kedaulatan fraksi, itu kan saya ingin menyampaikan apa yang diputuskan fraksi itu tidak serta-merta sama dengan pendapat anggota fraksi. Jadi tadi mungkin dibilang Mas Gunawan sebagai cuci tangan. Ya saya terima saja, karena apa boleh buat, nama saya dimasukkan di panja, walaupun semua proses rapat itu dalam masa COVID ya, dan saya 3,5 bulan berada di Medan. Baru seminggu ini ada di Jakarta. Tapi ya itu memang sikap fraksi, dan saya adalah anggota dari fraksi itu. Tapi kalau saya mau ditanya secara dengan jujur, bahwa sekarang saya berada pada gerakan-gerakan rakyat yang ingin agar undang-undang ini, RUU ini dicabut, bukan ditunda. Ya. Kenapa? Karena memang kita sering dianggap bodoh, tapi nggak idiot juga. Kebetulan kita lama berkecimpung di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya ada 12 tahun memegang mata pelajaran itu. Dari awal kita sudah kasih pandangan bahwa RUU HIP ini sangat bertentangan dengan substansi Pancasila. Karena sesungguhnya Pancasila itu hanya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia. Apa artinya? Bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya terlebih dahulu sudah ada. Sebelum kemudian founding father kita berhasil merumuskannya dengan sangat arif menjadi Pancasila. Nah, kalau undang-undang ini dilanjutkan, ini kan pemerintah ingin memberi arti yang baru, seakan-akan Pancasila itu sesuatu yang disusun kemudian diberi nilai. Maka secara substansi RUU ini sangat bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Kemudian RUU HIP itu juga sangat bertentangan dengan sejarah terbentuknya Pancasila. Bahwa pembentukan Pancasila itu kan dalam rapat BPUPKI di mana Bung Karno bertanya, kalau Indonesia merdeka dasarnya apa? Akhirnya muncullah kalimat Pancasila, walau rumusan yang dipakai bukan rumusan Bung Karno, tapi rumusan yang disepakati awalnya pada tanggal 22 Juni
dan kemudian berubah lagi sehari setelah kemerdekaan yang sekarang ada dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu menjadi keliru kalau ada pemikiran memeras Pancasila menjadi Trisila, apalagi menjadi Ekasila, karena Pancasila pasti kehilangan makna. Ini pandangan saya di rapat pertama sekali draft itu disampaikan di Badan Legislasi. Kemudian RUU HIP ini juga dalam sistem ketatanegaraan kita bertentangan. Karena ada 3 yang mendasari aturan-aturan di dalam ketatanegaraan kita. Pertama, yaitu yang bersifat filosofis atau ideal, itu Pancasila. Yang kedua bersifat yuridis, institusional, itu di 45. Yang ketiga bersifat politis atau operasional, itulah peraturan perundang-undangan. Nah, kalau RUU ini kemudian menjadi undang-undang, maka Pancasila di-downgrade. Menjadi peraturan biasa seperti disampaikan oleh Prof. Susi tadi, yang ini kemudian masih bisa diuji, masih bisa dirubah, dan lain sebagainya. Dan itu tentu sangat bertentangan. Karena itu, saya sangat senang dalam diskusi ini, dari pembicara pertama, pembicara kedua, nggak tahu pembicara selanjutnya, belum ada pendapat yang berbeda. Dan kalau dianggap saya cuci tangan, saya ingin kasih tahu, sikap saya ini berisiko terhadap saya, dengan fraksi saya. Berisiko dengan pendapat partai saya. Tapi saya ingin sampaikan, inilah bukti bahwa DPR itu masih berlaku kedaulatan fraksi. Dan ternyata belakangan memang anggota fraksi yang lain yang tidak ikut dalam rapat virtual waktu itu, dalam pendapatnya sependapat dengan narasumber yang duluan tadi menyampaikan paparannya. Saya kira itu, tapi memang mungkin ya ada sesuatu yang tersembunyi dari situ. Tapi ini kan udah cerita hikmah ya, cerita hikmah. Ya, gerakan-gerakan kesatuan umat ini memang munculnya ketika ada Ahok ya. Mungkin ini akan muncul kesatuan yang lebih kuat lagi dengan munculnya kasus undang-undang haluan ideologi Pancasila. Semoga saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Romo, memang isunya kan Rabu besok itu akan ada demo ya. Demo jaga jarak tentang RUU HIP ini. Tapi kita lihatlah apa yang akan terjadi ya. Ya. Baik, nanti kita bisa lanjut lagi diskusi, Romo. Kita masuk dulu ke narasumber keempat, Dr. Sahganda. Silakan, Dr. Sahganda. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ganda, sesama Ganda. Ya. Teman-teman Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara, saya diundang di sini. Alhamdulillah, biasanya IAITB Jokower semua kan. Jadi biasanya saya tersisih dari IAITB yang sekarang. Tapi alhamdulillah. Ini netral Bang di sini. Nah, baguslah dari netral karena saya lihat Romo juga tadi menunjukkan dia berbeda dengan Prabowo yang dukung-dukung rencana undang-undang ini. Jadi kalau udah berbau Medan, Sumatera Utara, kelihatannya kita ada distinction sedikit dari pusat ini. Yang saya hormati juga Bang Arifin dan Profesor Susi tadi. Intinya teman-teman Al-Imam dan teman-teman IAITB Sumatera Utara, dalam berbagai tulisan saya sudah menunjukkan bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya turunan derivatif dari dari 2 mazhab yang sedang bertarung di Indonesia, yang kita terbelah selama 5 tahun. Yang sekarang ini sebenarnya turunan saja, ya turunan. Karena dari dulu sebenarnya memang Pancasila itu ada 2. 1, Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno dan sekarang keturunannya Megawati Soekarno Putri, yang berakar pada ketuhanan yang berkebudayaan. 1 lagi Pancasila yang merujuk pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa ini sebenarnya sekian lama itu bertarungnya di situ.
kalau mau baca buku-buku tentang pertarungan ini, saya merekomendasikan pertama disertasinya Profesor Deliat Nur, yang kedua disertasinya Dr. Adnan Buyung Nasution. Dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Pancasila ini gagal dibuat sebagai ideologi di tahap-tahap awal bangsa ini dari zaman perjuangan kemerdekaan sampai zaman konstituante, ya kita tahu gagal karena apa? Karena ketika dia ini mau dirubah dari filosofis Grondslag, ya itu menjadi ideologi, itu pasti gagal. Karena apa? Karena ada dua mazhab, satu yang ingin kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan utama, yang satu lagi yang tidak percaya ketuhanan yang Maha Esa. Seperti Megawati Soekarno Putri, dia sudah terang-terangan bilang dia tidak percaya akhirat. Jadi kita mau apa? Kalau orang tidak percaya akhirat, maka dia selalu bilang ketuhanan dia adalah ketuhanan versi namanya antroposentrik. Antroposentrik atau antroposena itu meletakkan sebuah peradaban itu pada akal pikiran. Meletakkan sebuah peradaban itu pada logik. Jadi Tuhan itu di mata Megawati tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pemaksaan adanya haluan ideologi Pancasila ini yang model Megawati dan kekuasaan yang ada sekarang, karena memang pada saat Jokowi berkuasa, Jokowi itu ingin kasus 65 dan 66 itu tuntas. 65-66 adalah benturan daripada kelompok yang dua tadi, yang satu kelompok-kelompok ateisme yang kemudian jadi komunis PKI itu dengan kelompok-kelompok Islam. Jadi 2 juta orang meninggal korban tahun 65-66, dan sekarang Jokowi ketika berkuasa bilang tahun 65-66 pemerintah harus minta maaf ya kepada kekejaman terhadap komunis-komunis yang dibunuh waktu itu, PKI waktu itu. Nah, tahun 2017 kita lihat sendiri tangan kanan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan itu minta juga supaya ada perdamaian di Indonesia ini antara orang-orang yang menjadi korban tahun 65-66 ya dengan kelompok-kelompok yang dianggap melakukan kekejaman terhadap mereka. Jadi tahun 65-66 itu ada dua versi. Satu versi yang menganggap PKI ini adalah korban dari rejim Orde Baru dan rejim yang dibantu oleh CIA waktu itu. Nanti Pak Arifin silahkan, itu pokoknya ada dokumen CIA yang sudah dibuka ke publik setelah 25 tahun mengatakan bahwa memang CIA terlibat secara besar-besaran ikut membunuh orang-orang PKI. Ya, nah itu orang-orang yang pernah dibunuh kakek-kakeknya seperti Ciptaning ya, dan mudah-mudahan saya nggak salah Pak Ripin ke Oneng ya, kalau saya mantan Danrem Garut Pak Meliala, Pak Sembiring Meliala itu bilang sama saya ya bahwa Oneng itu bapaknya juga korban 65-66. Nah mereka memang orang-orang di PDI ini orang-orang yang memang sebagai kelompok progresif untuk menggolkan undang-undang HIP ini. Jadi sebenarnya ya tahun 98 kita udah coba membuat kelompok Badan Rekonsiliasi Nasional yang diketuai oleh adiknya Gus Dur, yaitu yang meninggal kemarin, Salahuddin Wahid, dan itu gagal. Ya, kita memang coba merekonsiliasi. Nah, sekarang ini yang terjadi tetap pertarungan dan kelihatannya kelompok yang berkuasa sekarang ingin memaksakan kehendak agar apa? Agar haluan ideologi Pancasila yang berhasil dimenangkan ini, yang sekarang badannya itu adalah badan yang sudah dikuasai oleh Megawati dan kelompok-kelompok mazhab yang anti-Islam. Yang kedua, mereka ingin memaksakan dalam bentuk undang-undang. Nah, inilah problem pokok kita. Nah, kalau kita tidak bisa mengembalikan Pancasila sebagai filosofi Grondslag, bukan ideologi, ya, maka kita akan perang terus sepanjang ada Indonesia. Karena di Indonesia ini kita belum tahu yang mana lebih besar, kelompok yang berketuhanan yang Maha Esa atau kelompok yang berketuhanan berdasarkan kebudayaan. Ya, kalau misalkan pemilu Pilpres kemarin berlangsung jujur, saya yakin benar sebenarnya yang di Indonesia ini mayoritas yang dimenangkan oleh orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang berkepribadian seperti Megawati dan kawan-kawannya ini. Nah, inilah problem pokok kita. Yang kedua saya mau masukkan sekarang, kenapa saya selalu menganggap ini situasi krusial, karena ketika masuk COVID-19 ini negara pun runtuh. Jadi kalau saya dulu memprediksi Jokowi runtuh 6 bulan setelah bulan Maret Jokowi mengumumkan
ada COVID di Indonesia, itu memang analisa saya, ekonomi itu hancur, ya, maka itu pemerintahan akan runtuh karena tidak sanggup membiayai sendiri lagi negara atau pemerintahnya. Tapi beberapa minggu terakhir ini, saya ketika membaca-baca lebih jauh lagi, ini kelihatannya bukan hanya rejim Jokowi yang runtuh, ini negara kita pun akan runtuh. Kenapa negaranya runtuh? Karena negaranya ini banyak sekali komorbid istilah saya itu, penyakit-penyakit bawaan seperti hutang yang begitu besar, ya, tidak efisien, deindustrialisasi, kemudian berbagai hal persoalan ekonomi, dan kemiskinan kita. Untuk Jakarta aja kemiskinan sekarang taksiran saya sudah 5 juta, ya, orang miskin di Jakarta sekarang. Anies Baswedan mengumumkan bulan April 3,75 juta orang miskin di Jakarta yang penerima bansos. Naik 4 jutaan pada bulan Mei, tapi menurut saya sekarang udah lebih dari 5 juta orang miskin. Artinya more than 50% orang miskin terjadi di Jakarta. Ini kalau yang jujur ada kepala daerahnya ngumumkan. Apalagi kalau kita bayangkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan lain-lain yang lebih buruk ekonominya daripada di Jakarta. Nah, makanya dengan adanya kemiskinan massal seperti sekarang, pengangguran massal, dan mungkin di antara kita juga anak-anak ITB pada pengangguran sekarang, itu kita akan melihat bahwa ini akan runtuh Indonesia ini. Nah, kalau Indonesia runtuh ini, maka kalau Jokowi dan kawan-kawannya tidak menggemakan semangat persatuan saat ini, maka Indonesia akan terbelah seperti negara-negara yang sedang berperang, seperti Syria, Irak, dan lain-lain. Nah, oleh karenanya, maka kita sebagai kelompok yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus merenungkan situasi yang paling buruk. Situasi yang paling buruk model itu, ya, kita harus saling bergotong royong, saling solidaritas, ya, antara kelompok-kelompok yang percaya terhadap Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, bukan Pancasila ketuhanan yang berkebudayaan. Itu aja mungkin yang bisa saya sumbangkan kenapa terjadi cekcok yang terjadi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan gagasan-gagasan dari keempat narasumber. Secara prinsip sama memandangnya bahwa memang ada persoalan di jalannya bangsa kita ini, jalan bangsa dan negara kita ini, dan rasanya memang semua pihak harus berpikir jernih supaya jangan sampai seperti kata Dr. Saganda tadi, bukan pemerintahan yang runtuh, tapi negara. Ini bahaya besar kalau negara runtuh, gitu kan. Kita kalau tercatat sebagai negara bangsa yang pernah ada, menyedihkan sekali, gitu ya. Indonesia pernah ada, gitu ya. Ini tragis. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada 3 penanya pertama. 3 penanya dulu. Mungkin yang pertama saya akan berikan kesempatan karena saya lihat ini ada Profesor Dr. Hasim Purba dari USU juga hadir sebagai partisipan. Mungkin beliau sebagai orang pertama nanti setelah mau buat pernyataan atau pertanyaan, silakan Prof. Nah, saya mintakan silakan panitia di manage yang pertanyaan nomor 2 dan 3. Ya. Baik, makasih Pak Moderator. Para narasumber yang saya hormati, Pak Arifin Tarigan, Prof. Dwi, dan Romo, serta Dr. Saganda, ya. Topik ini menarik, ya. Saya ada 2 hal topik yang saya komentari dari apa yang disampaikan. Prinsip kita semua sama, ya. Saya sependapat apa yang disampaikan Pak Arifin, Romo, Prof. Dwi, dan juga Dr. Saganda. Cuman yang paling pokok adalah ya ada ketidakjujuran di dalam merumuskan RUU ini, bahwa Pancasila adalah merupakan abstraksi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita. Itu yang menjadi Pancasila itu, yang dirumuskan beberapa founding fathers, dan yang konsep yang autentik sampai hari ini adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang disahkan dengan pada tanggal 18 Agustus dan juga diperkuat lagi setelah ada dekret Presiden 5 Juli. Ya, kalau kita lihat konsep Pancasila itu kan di preambul Undang-Undang Konstitusi juga ada berbeda, di Undang-Undang Dasar sementara juga ada berbeda itu. Ya, tapi kita memegang yang turunan dari Piagam Jakarta
yang disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus dengan menghilangkan 7 kata di sila pertama itu ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kita hilangkan kompromi umat Islam. Saya sependapat tadi dengan Pak Arifin yang menyatakan tadi bahwa umat Islam 80% atau mayoritas di Indonesia tidak mungkin juga diperlakukan sama dengan umat yang lain, tapi harus mempunyai juga hak-hak privilege, termasuk dalam bidang politik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pancasila itu, ya kalau saya katakan sekarang ini hanya jadi casing dalam implementasi belakangan ini ya. Pembangunan, apakah pembangunan yang Pancasila? Ya kan, kesejahteraan, keadilan yang Pancasila enggak itu? Penegakan hukumnya Pancasila enggak seperti yang ada sekarang? Ya kan? Itu kan apa namanya, kalau di Medan itu ada disebut ini, Romo tahu ini, politik belah bambu, ya kan? Satu dipijak, satu diangkat ini kan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kan nggak Pancasila ini sebenarnya. Jadi Pancasila sudah dijadikan hanya casing, ya. Itu yang pertama. Yang khusus untuk RUU-nya, RUU HIP ini, saya melihat, saya sependapat dengan Prof. Prof. B, bahwa RUU ini betul-betul mendegradasi derajat Pancasila itu dari stat fundamental norm menjadi setara undang-undang. Ini berbahaya. Di dalam pasal-pasal daripada RUU itu ada salah satu yang paling mengkhawatirkan saya, apa itu? Adanya kewenangan yang mutlak dari seorang presiden untuk menafsirkan tunggal dari Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara. Kalau nanti tidak setuju presiden dengan pandangan politiknya sendiri, dia bisa keluarkan perpu untuk memveto itu undang-undang tentang haluan negara itu tak berlaku lagi, ya ditafsirkan sendiri. Nah, yang kedua ya, di dalam RUU itu juga saya melihat ini adalah suatu kecacatan prosedural ya. Naskah akademiknya sampai hari ini saya tidak tahu universitas mana yang dilibatkan sebagai lembaga peneliti untuk membuat suatu naskah akademik itu. Saya nggak tahu itu, saya nggak baca itu. Apakah dibuat seperti itu? Dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini prosedurnya juga udah salah. Dari segi substansi tadi pasal-pasal yang ada di sana juga menjadikan Pancasila menjadi setara undang-undang itu level ketiga dia dalam tata urutan perundang-undangan. Padahal Pancasila adalah norma dasar ya, yang harus kita pelihara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Founding Fathers. Ketiga juga itu di dalam substansi memeras Pancasila dari 5 sila menjadi trisila dan akhirnya ekasila jadi gotong royong. Saya pikir ini bukan hanya kekeliruan, ini suatu bisa jadi kejahatan ini terhadap ideologi negara sendiri yang sudah merupakan apa? Pancasila itu kan konsensus nasional. Sudah merupakan kesepakatan kita itu, ya kan? Piagam Jakarta kita reduksi beberapa kata, 7 kata, itu suatu kompromi nasional yang harus kita hargai. Ya, demi apa? Persatuan bangsa. Demi apa? Demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang waktu itu diproklamasikan 17 Agustus. Saya pikir saya stressing point-nya di sana, Pak Tengku. Saya berharap kepada pemerintah tidak saja menunda sementara RUU ini pembahasannya, tapi membuat surat ke DPR menolak itu RUU dan juga DPR harus segera mencabut itu RUU itu dari prolegnas sehingga tidak perlu dibahas lagi karena saya lihat tidak ada urgensinya dibahas itu hanya suatu kerjaan yang sia-sia bahkan menjadi sekarang kita lihat Pak Moderator seluruh elemen bangsa sekarang jadi ribut kan. Cuman ada hikmahnya. Saya ada ini orang Medan biasa ada hikmah walaupun kurang baik. Apa? Membuat kita bangkit lagi mereview kebijakan-kebijakan kinerja pemerintah maupun DPR RI. Kita kemarin terlena bagaimana mengesahkan Perpu nomor 1 tentang anggaran yang bisa sesuka hati membuat anggaran demi COVID sehingga hak-hak DPR hilang di sana. DPR sendiri sebenarnya sudah bisa istirahat karena sudah tidak ada lagi fungsi budgeting dan fungsi fungsi controlling. Sudah diserahkannya kepada eksekutif dengan adanya Perpu yang disahkan itu tentang anggaran itu, ya kan tidak perlu lagi dikoreksi. Imunitas hak imunitas dari eksekutif menggunakan anggaran atas nama bencana COVID ini sudah cukup tinggi di undang-undang. Saya pikir itu dari semua narasumber saya sependapat
Intinya cabut itu lagi RUU itu dan tidak usah dibahas lagi, hentikan. Bila penting siapa yang membuat konsep ini perlu juga diperiksa atau diproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Hasim. Ya, bagaimana dari floor ada pertanyaan? Siapa ini? Silakan, ya langsung aja yang mau tanya. Terima kasih Pak Teguh Gandawan atas kesempatannya pembicara dari semua narasumber ya. Kalau dilihat memang ini tone-nya sama ya. Tadinya saya berpikir dari Romo tone-nya beda sendiri nih karena Gerindra beda fraksi. Rupanya insya Allah Romo masih di jalan yang lurus ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dari saya ngelihat kalau dari belakangan ini kan pemerintah selalu memberikan kehidupan ke masyarakat yaitu dari isu. Kalau zaman Orde Baru mengusahakan bagaimana perut rakyat itu tentram sehingga tidak ada gejolak. Kalau sekarang kayaknya gejolak itu ditentramkan dengan memberikan isu. Akhirnya semua orang sibuk dengan memikirkan atas isu-isu. Dan dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, bahkan mungkin sejak Jokowi muncul ini ya isu tentang komunisme lah, isu yang paling menarik gitu. Sehingga sekarang sampai di puncaknya terkait dengan RUU HIP. Gitu. Nah, apakah sebenarnya ini hanyalah sekedar sandiwara permainan atau juga memang sandiwara yang berharap berkah gitu dalam rangka ketidakmampuan pemerintah juga dalam menangani isu-isu sosial kemasyarakatan terutama dari sisi COVID gitu. Di mana tadi seperti pengantar dari Pak Teguh Gandawan juga bahwa pemerintah lepas tangan nih terkait dengan UU karantina kesehatan ya, mana pemerintah harusnya berkewajiban memberikan dukungan ya langsung kepada masyarakat gitu ya. Ini malah sepertinya melepas tangan, pusat lepas tangan memberikan itu urusan masing-masing daerah gitu. Sehingga penerapan UU karantina kesehatan ini berbeda-beda. Seperti di Medan menerapkan ada istilah karantina rumah dan karantina rumah sakit. Tempat lain bahasanya karantina wilayah gitu. Nah, ini mungkin bagaimana sebenarnya situasi ini kita harus melihat dan memilah. Apalagi dengan tarik ulur masalah RUU HIP ini seperti hanya permainan saja, atau memang sesuatu yang memang harus dituntaskan sampai akhir. Memang tadi seperti dikatakan oleh para narasumber ya harusnya pemerintah menolak gitu. Atau mungkin apakah fraksi Gerindra berani untuk menolak gitu, atau juga dari fraksi-fraksi lain gitu kan. Jadi tidak hanya bicaranya di media gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan ini terbuka atau spesifik ditujukan ke narasumber tertentu? Terbuka. Oleh ke narasumber juga. Tapi kayaknya ini lebih banyak nyerang Romo ini. Enggak ya? Oh enggak juga ya? Bukan ya? Mungkin malah nyerang Pak Arifin Tarigan yang kenapa dulu waktu masih aktif nggak bikin yang benar gitu. Enggak gini. Oke, silakan Pak Arifin. Mau ditanggapi. Nah, saya ingin ngomong sama anggota DPR sekarang ini, Pak Romo ya. Ya, Pak Arifin. Saya dulu bekas anggota DPR juga dari fraksi ABRI yang diangkat. Tapi saya rasa-rasanya lebih mewakili rakyat daripada partai politik. Kenapa? Saya ngomong pada waktu itu, ngomong saya sebenarnya benar, tapi waktunya belum sampai. Sehingga saya hanya 10 bulan di sana. Tapi 10 bulan, sampai saya bilang begini, kalau begini ceritanya demokrasi kita, maka anggota DPR itu cukup 4. Fraksi ABRI 1, ketua fraksinya, lalu PDI 1, P3 1, sama Golkar. Nggak usah banyak-banyak, saya bilang gitu. So, apapun kita ngomong, kalau nggak disetujui oleh fraksi itu mental. Nah, ini kan logis saja sebenarnya saya ngomong gitu. Kalaupun bodoh, saya rasa ini nggak bodoh saya. Kalau bodoh, saya pulang kampung aja lah kalau seperti itu ceritanya. Nah, ketua fraksinya nggak setuju, dilaporkan ke Cilangkap saya. Nah, dilaporkan ke Cilangkap, rupanya presiden itu mungkin agak senang sama saya, malah dipromosikan. Nah, jadi kalau Pak Romo ini mau ini,
Jangan hanya patuh saja sama Prabowo. Kalau patuh apa Prabowo, nanti Prabowo masuk neraka, Bapak pun ikut masuk neraka, Pak. Kullu hakka walau kana muran. Katakanlah yang benar itu, yang hak itu, walau itu pun pahit, kata Rasulullah. Dan itu yang saya kerjakan. Dan enggak, enak-enak saja kok. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, Bapak seperti ragu-ragu, nggak usah ragu, akan mati kita, Pak. Nanti yang dulu ketua Masuk barang tuh kan. Ketua praksi saya duluan sudah meninggal. Memang saya lebih seniornya dia, tapi saya sanksi dia karena secara tentara pun saya lebih hebat dari dia. Kira-kira begitu ceritanya. Cuma secara politik dia lebih hebat. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, saya sependapat tadi bahwa Pancasila itu nggak bisa jadi undang-undang biasa. Bagaimana kita bikin undang-undang biasa? Dia itu ground norm. Semua undang-undang yang di bawah yang dikerjakan, kita di bawah kerja sebagai undang-undang positif, itu mengalir dari Pancasila. Nah, lucunya Pancasila itu belakangan timbul. Undang-undang Belanda itu yang dipakai sekarang. Makanya saya katakan itu, siapapun pemerintah sekarang, dia menggantikan Belanda. Menggantikan Belanda. So, undang-undangnya undang-undang Belanda, undang-undang pelaksanaan. Kita cerita Pancasila itu hanya di sekolah saja. Ada 400 lebih, hampir 500. Kata-kata Profesor Ramli dulu itu. Masih buatan Belanda semua dipakai. Nah, sekarang pun begitu. Dia saja Pak Jokowi. Anaknya jual martabak, mau jadi nanti wali kota dia. Wali kota Medan lagi ke anak mantunya sama wali kota ini. Itulah kita, itu kan sultan. Bagaimana sih Jokowi bisa jadi sultan? Karena memang demokrasi kita, demokrasi itulah, demokrasi sultan. Nah, makanya saya bilang, kalau nanti Indonesia ini bisa bagus, kalau orang Batak lah nanti pertama itu jadi presiden. Karena orang Batak itu pada waktunya dia jadi raja, pada waktunya dia jadi kerja di dapur, anak boru. Dia udah dan nggak ada orang Batak itu sebenarnya terus-terusan di atas, dia tidak. Panggabean dulu, kalau ada pestanya orang Tambunan, istrinya, dia di dapur kerjanya. Disitulah tempatnya, terhormatnya dia. Nah, kalau orang Jawa nggak begitu. Nah, dia contohnya sekarang lah. Kalau dulu Pak Harto, Bung Karno kan orang-orang elit begitu, di atas terus dia. Ini Jokowi sekarang bingung kita ini. Mau jadi apa dia? Jadi kalau diserahkan sama dia semua, akhirnya sekarang ini HIP ini sebenarnya mau menghidupkan PKI. Mau menghidupkan PKI. Mungkin saya terlalu berani ngomong begitu. Karena memang itu maunya. Memang itu. Nah, jadi kalau itu nanti mungkin saya ditangkap lagi seperti Kiflan Zen lagi, terserah. Tapi saya enggak. Pensiunan tentara ini seperti masyarakat terbuang gitu. Di tentara enggak diakui, di masyarakat pun dianggap itu tersendiri. Jadi mungkin pendapat saya ini kalau ada rekan-rekan seluruhnya merasa enggak ini, saya bisa mengemukakan. Dan saya punya pengalaman, Pak Romo. Berhenti saya. Diberhentikan. Tapi dipromosikan. Dan Allah Ta'ala reda kepada saya kok. Bisa bintang 3 juga. Malah Pak Faisal Tanjung ngajukan bintang 4 honorer, saya bilang saya nggak mau. Saya keluar dari Akademi Militer. Masa jadi Akademi Militer, krem dari ini maunya jadi jenderal honorer. Ini banyak sekarang jenderal honorer ini macam-macam saya lihat. Sudah seperti kehilangan darah. Yang nggak tahu saya, mungkin Pak Romo nggak berani. Kalau saya berani dulu Pak, nggak usah takut lah. Kullu hakka walau kana muran. Kebenaran itu tidak mendua. Itu aja Pak, mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Boleh? Saya sih. Gandawan? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Tarigan. Saya termasuk orang yang mengagumi Bang Tarigan. Terima kasih, Pak. Calon gubernur di Sumut, kita juga pada dari bawah, tiba-tiba batal. Membuat sikap yang berbeda, itu kan sudah menjadi tradisi kita, Bang.
walaupun saya di fraksi Gerindra. Dan Pak Prabowo sendiri sebenarnya ketika mengambil keputusan itu, dia belum mengetahui sepenuhnya. Maka ketika lanjut mau dibahas, dia bentuk tim khusus dari fraksi Gerindra yang harus membuat kajian-kajian. Apakah ini layak kita lanjutkan, atau kita apa boleh buat terhadap undang-undang ini kita beroposisi kembali. Dan ketika ini baru sekali pertemuan dilakukan, di masyarakat gejolaknya sudah nampak. Tapi sekali lagi Bang, memang dalam pembahasan itu sampai pembentukan tim itu, saya di Medan, itu juga yang saya sesali. Saya tidak ada di Jakarta. Selalu ketemu dengan Prof. Hasim. Karena saya selalu berbeda dan kecewa karena apa yang kita yakini itu tidak menjadi keputusan, saya bahkan pernah curhat ke Prof. Hasim. Bagaimana kalau saya berhenti jadi anggota DPR? Prof. Hasim mengumpulkan beberapa profesor, datang ke rumah saya. Saya kira, Romo jangan mundur lah. Paling tidak kita masih punya orang yang memiliki kesamaan pikiran, walaupun belum pada saatnya menjadi rujukan keputusan fraksi. Begitu nasihat beliau. Di Jakarta juga saya dipanggil oleh Bang Amran Nasution dan Bang Mayasa Johan, karena saya bilang saya juga udah nggak tahan. Karena daulat fraksi ini sangat menyiksa. Karena apapun yang kita yakini, tapi kemudian yang diputuskan tidak seperti keyakinan kita. Sampai-sampai kita bertanya, apakah keyakinan kita ini salah? Karena ternyata yang selalu menjadi keputusan adalah yang tidak kita yakini. Sampai-sampai seperti itu. Lagi-lagi Bang Amran Nasution, mantan editor majalah Tempo, dan Bang Mayasa Johan bilang, kau jangan mundur Adinda. Kau bertahan di situ, politik ini akan berubah. Nah, seperti itulah. Makanya saya berani tampil hari ini Bang, dengan pendapat yang berbeda dengan yang diputuskan oleh fraksi saya. Nah, kan saya bilang tadi, kalau hari ini saya diposisikan sudah sama dengan pendapat fraksi, saya nggak akan ikut di sini. Kenapa? Ya, ngapain pula saya menjilat ludah sendiri. Tapi saya lebih memilih akan mendapat resiko akibat tampilnya saya hari ini, ketika nanti mana tahu fraksi saya belum berubah. Tapi kalau dari statement-statement anggota fraksi yang lain, kayaknya mereka sependapat dengan diskusi kita hari ini. Nah, seperti itu mungkin Tengku Gandawan. Saya kembalikan. Makasih Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, kembali ke floor. Ada pertanyaan? Izin, tadi ada pertanyaan dari Pak Yongki Yogaswara. Jadi beliau sampaikan bahwa dia ada nonton salah satu acara di TV, di mana salah satu narsum bilang penafsiran Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila berdasarkan pidato Bung Karno. Apakah itu betul atau tidak? Mungkin di pertanyaan untuk Profesor Susi sepertinya. Terima kasih. Silakan Prof. Susi mungkin mau menanggapi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya singkat gitu ya, tetapi sulit untuk menjawabnya. Apakah dibenarkan gitu ya hanya dengan menggunakan satu penafsiran kemudian untuk membuat rancangan undang-undang? Bagi kami yang mempelajari, saya dan teman-teman yang mempelajari hukum tata negara, khususnya ilmu perundang-undangan, maka kita ingin mengetahui bahwa sebetulnya yang terkena sasaran dari rancangan undang-undang ini siapa? Kalau yang menjadi sasaran dari rancangan undang-undang ini adalah seluruh rakyat Indonesia, gitu. Maka kemudian mengapa harus menggunakan satu tafsiran Pancasila, yaitu dari Bung Karno? Bung Karno itu menemukan Pancasila sebagai filosofis Groundslah yang tadi dikatakan. Jadi ketika dia menjadi sebuah filosofis, itu akan berbeda dengan kalau dia sudah menjadi ideologi. Ideologi itu tidak dapat diperdebatkan. Gitu. Nah,
pertanyaannya adalah, apakah satu-satunya penafsiran itu dapat digunakan yang kemudian nanti akan diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya tidak dapat. Karena rancangan undang-undang ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi rancangan undang-undang ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk untuk penyelenggara negara. Jadi menurut saya menjadi aneh gitu ya, tidak dapat diterima, tidak justified. Meskipun kita tidak menafikan peran Bung Karno di dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan kemudian apa yang kemudian kita harus menerima bahwa itu adalah satu-satunya kebenaran ketika kita memberikan tafsir Pancasila. Gitu. Justru yang kita inginkan, kalau kita betul negara hukum, gitu ya, dan negara hukum itu adalah prinsip di dalam pasal 1 ayat 3, gitu, maka kita harus menjadikan peraturan-peraturan itu menjadi peraturan-peraturan yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Bukan peraturan-peraturan yang hanya diperuntukkan untuk kelompok orang. Tadi Jenderal Tarigan sudah mengatakan bahwa jangan-jangan ada di rancangan undang-undang ini ada tujuan tertentu. Dan secara teori tadi saya sudah mengatakan bahwa pembentukan sebuah undang-undang itu dapat memenuhi asas kebutuhan termasuk kebutuhan akomodasi politik. Ini yang rakyat tidak pernah tahu akomodasi politik semacam apa. Rakyat patut curiga karena apa? Karena kita sudah mempunyai sistem pembentukan undang-undang atau sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Bahwa pada dasarnya pembentukan undang-undang itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang demokratis. Dia harus transparan. Dan transparan itu mulai dari perencanaan. Ini kita tidak pernah tahu rancangan undang-undang ini tiba-tiba ada, gitu ya. Di beberapa media kita melihat bahwa sebetulnya yang mengajukan itu adalah dari PDIP yang kemudian dibantah gitu ya, yang mengajukan ini adalah badan legislasi dan itu tadi dikatakan oleh Pak Moderator sebagai bentuk cuci tangan gitu. Nah, menanggapi hal ini saya ingin menyoroti ada dua persoalan pokok yang berkaitan dengan buruknya pembentukan undang-undang belakangan ini. Pertama, kita gagal untuk melakukan reformasi sistem perwakilan. Mengapa kita gagal untuk melakukan sistem reformasi sistem perwakilan? Karena kita gagal pula artinya untuk mereformasi sistem kepartaian. Jadi seluruh carut-marut ini, seluruh persoalan ini sebagian besar disebabkan karena apa? Karena partai politik tidak mau membuka dirinya. Dia menjadi partai politik yang demokratis. Partai politik yang melaksanakan fungsi-fungsi partai politik itu dengan baik, agregasi kepentingan dan lain sebagainya. Nah, jadi kegagalan mereformasi sistem perwakilan ini antara lain disebabkan karena apa? Karena kegagalan mereformasi sistem kepartaian kita. Jadi partai politik sama sekali tidak mempunyai semacam platform gitu ya, platform untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi kita melihat bagaimana terjadinya Undang-Undang KPK. Hanya dalam jangka waktu 12 hari, sebuah rancangan undang-undang sudah disetujui menjadi undang-undang. Kemudian kita tahu rancangan Undang-Undang Minerba. Rancangan undang-undang yang memenuhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, itu dibahas bersama-sama DPR dan Presiden dalam situasi COVID semacam ini. Pertanyaannya adalah, di dalam sistem penyelenggaraan negara, kita tidak hanya semata-mata bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga kita bergantung pada etika penyelenggara negara. Adalah tidak etis membahas sebuah rancangan undang-undang yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak, di tengah-tengah situasi di mana rakyat justru terhimpit perkara kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Ini yang pertama. Jadi kita gagal Indonesia gagal melakukan reformasi sistem perwakilan.
Yang kedua, Indonesia juga tidak mampu untuk mereformasi sistem pembentukan undang-undangnya. Jadi, mana pembentukan undang-undang yang harus diprioritaskan? Apakah rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang HIP ini, ketika sudah masuk ke prolegnas, kemudian dengan serta-merta kita katakan dia merupakan prioritas. Jadi kita tidak punya ukuran-ukuran, kriteria-kriteria yang baku untuk menetapkan bahwa suatu rancangan undang-undang itu prioritas atau tidak. Demikian juga ketentuan mengenai carry over yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 15 tahun nomor 15 atau nomor 19 tahun 2019 itu. Jadi yang mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-undang mana saja, rancangan undang-undang mana saja yang dapat di carry over. Itu tidak ada kriterianya. Jadi kita itu terlalu memberikan semacam delegasi blanko. Kita terlalu memberikan cek kosong kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan terserah undang-undangnya, prioritasnya itu undang-undang apa saja. Nah, ini waktu menurut saya waktu yang baik buat kaum akademisi untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai kaum intelektual untuk selalu mengingatkan kepada para penyelenggara negara gitu ya, bahwa ada loh berbagai asas, ada loh berbagai prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Dan ini adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas sekelompok orang, tetapi ini tugas kita semua. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta pada pidato Hari Sarjana tahun 1956 di UI. Beliau mengatakan bahwa tanggung jawab, pidatonya berjudul Tanggung Jawab Kaum Intelektual. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sangat mudah, dengan semangat avanturir, maka hasilnya sudah dapat dipastikan, korupsi dan demoralisasi. Saya berharap hal-hal yang terjadi sekarang ini mudah-mudahan tidak terus-terusan untuk memperlihatkan bahwa kita sedang menghadapi masalah korupsi dan kita menghadapi masalah demoralisasi ini dalam berbagai bidang kehidupan, terutama demoralisasi para penyelenggara negara. Kita lihat bagaimana DPR bersama-sama dengan Presiden menyetujui rancangan undang-undang yang masih banyak keberatan dari rakyat. Gitu. Kemudian rancangan undang-undang Cipta Kerja, Presiden hanya mengatakan bahwa ditunda untuk klaster tenaga kerja. Apakah kemudian klaster-klaster yang lain tidak punya masalah? Sangat bermasalah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini, terutama pada masa pandemi ini, memang memperlihatkan situasi yang membutuhkan perhatian kita bersama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Susi. Memang nampaknya mengerikan negara kita ini ya. Pancasilanya dikerdilkan, parpolnya sibuk jadi predator kepentingan politik, gitu ya. Reformasi nggak jelas mau kemana, akhirnya kita mungkin dalam posisi bangkrut secara moral untuk bernegara. Gitu. Tidak jelas nih bangsa ini mau dibawa kemana sih. Harusnya sih kan bukan cuma kepentingan-kepentingan singkat dari setiap partai, gitu kan. Mungkin harus ditanya ulang mungkin kepada semua parpol, sebetulnya apa sih esensi parpol dalam hidup mereka? Apakah itu sebuah alat untuk mengambil kepentingan ekonomi atau alat perjuangan kepentingan kelompok tertentu atau sebagian kelompok dari bangsa ini dalam perspektif mereka gitu. Kan harusnya lebih jelas gitu. Mungkin kalau di luar kita melihat banyak ada partai liberal yang memang memperjuangkan liberalisme, ada partai buruh memperjuangkan tentang buruh. Tapi di kita partai ada 10, entah apa kerjanya gitu kan. Ini kita nggak tahu, tapi oke. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini ada pertanyaan dari Flor tentang apakah Soekarno pernah memperjuangkan pidatonya 1 Juni 1945 sebagai regulasi setelah Indonesia proklamasi 17 Agustus. Nah, mungkin ini pertanyaan lebih ditujukan ke Dr. Sahganda ini, yang sangat mengamati tentang Soekarno. Silakan, Dr. Sahganda. Ya, terima kasih, singkat aja karena hampir masuk maghrib ya. Jadi
sebenarnya dalam disertasinya Dr. Adnan Buyung Nasution itu disebutkan bahwa transformasi Bung Karno menjadikan Pancasila dari philosophical groundslah menjadi ideologi itu terjadi waktu dia kampanye, persiapan kampanye untuk pemilu 55. Jadi kalau nggak salah tahun 54 di Banjarmasin, ya boleh dicek lagi nanti di buku disertasinya itu. Disitulah dia mulai memaksakan ya Pancasila itu bukan lagi sebagai kesepakatan bersama, tapi sebagai sebuah ideologi. Nah, dia memaksakan ya bahwa ini tafsirannya adalah Marxisme ini yang sebenarnya menurut saya diturunkan dari Marxisme-Leninisme. Ya, walaupun Soekarno ada juga sedikit di kepalanya itu mengadopsi pikiran-pikiran Hitler, ya nasionalisme, sosialisme, tapi dia bungkuslah pada akhirnya dalam bentuk Marxisme, nasionalisme, ya agar agar Pancasila itu bisa jadi ideologi. Apa beda ideologi dengan filosofis groundslah? Bedanya ideologi dengan filosofis groundslah adalah ideologi itu dia tunggal, tafsirannya tunggal, kemudian dia itu memaksakan ya sebagai sebuah arahan. Sorry, ini sedikit sebuah arahan yang harus diikuti. Nah, jadi teman-teman semua ya itu pertarungannya itu sampai sekarang ada di Indonesia. Jadi kita nggak bisa menihilkan. Ya saya waktu di penjara ya bareng dengan Pak Jul Rahman yang sekarang sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia, hampir semua buku Pak Jul Rahman ya karena kita di penjaranya di Bance itu bareng 7 orang, semua bukunya itu buku-buku Mao Zedong. Ya buku Mao Zedong, buku Leninisme dan lain-lain. Nah, buku-buku saya itu buku-buku yang Islam ya, tentunya di situ karena saya anak imam, saya pendiri imam salah satunya. Jadi saya udah tahu bahwa mereka ini memang punya gagasan yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, teman-teman kita ini banyak di dunia aktivis ini yang non-Islam, memang dia itu percaya dengan pikiran-pikiran yang tidak berakar pada agama. Jadi ini keniscayaan, jangan kita berpikir bahwa Pancasila itu tafsir kita aja. Enggak, kita juga jangan. Kita harus mengakuin bahwa kelompok seperti Megawati, ya Pancasila yang dia tafsirkan itu berakar pada nilai-nilai yang ada di Indonesia. Karena nilai-nilai yang ada di Indonesia, kalau kita merujuk pada Arok Dedes, ya bagaimana kekejaman raja-raja di Jawa saling bunuh, ya memperkosa, mengawini gundik dan lain-lain untuk menjadi raja. Ya itu biasa aja, itu nilai-nilai juga. Jadi kalau yang disebut nilai-nilai dari dulu juga bertarung. Nilai-nilai kejahatan dengan nilai-nilai keagamaan, yang terakhir nilai-nilai keislaman. Jadi sekali lagi buat saya rencana undang-undang ini menarik karena hampir semua DPR kemarin setuju kecuali PKS dan Partai Demokrat ya, yang lainnya setuju dengan undang-undang ini, maka kita harus mendorong gerakan peoples, gerakan rakyat. Ya jadi kalau besok Rabu ini mudah-mudahan Gandawan ini bisa pidato tuh di depan Habib-Habib yang menjelaskan kepada mereka bahwa revolusi belum selesai, ya kan kita harus memenangkan pertarungan bahwa Pancasila harus kita tegakkan, Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja, terima kasih. Waduh, ngeri kali pesannya ini ya, pidato di depan Habib. Oke, saya kira kita tinggal 5 menit lagi menuju maghrib. Saya pandang kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Mungkin kita minta untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Mungkin cukup 1 menit ya. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Romo. Baik, terima kasih Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, mungkin diskusi kita ini diikuti oleh khalayak yang luas sampai ke pimpinan fraksi Gerindra. Maka saya baru menerima statement dari Ketua Fraksi Gerindra, Pak Ahmad Muzani, bahwa fraksi Gerindra meninjau ulang persetujuannya terhadap RUU ITE. Saya kira ini hikmah yang besar keterlibatan saya ikut dalam diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Arifin, Jenderal. Pak Gandam, saya baru keluar unek saya ini nggak sampai 20%. Jadi masih ada 80% yang saya mau tumpahkan kira-kira gitu. Kapan mau? Siap. Pak Gandam lah yang ngatur. Itu aja. Iya, siap Jenderal. Kita atur. Kita dalam iya.
selesai Pancasila Betul, ini kan betul. enggak. Oke. Yang jelas itu adalah undang-undang ini 100% politik, menghidupkan kembali PKI. Apapun ceritanya, PKI dan berbau merah-merah segala sesuatunya itu. Lihat saja yang ngatur-ngatur itu sekelilingnya sudah itu memang. Nah, jadi cukup saya saja ngomong, jangan Bapak lah, Bapak sudah ini nanti ditangkap lagi, kira-kira begitu. Sekarang ini ditangkap. Dan bukan pembagian kekuasaan, tapi pemisahan kekuasaan. Trias politika. Kita tidak itu. Presiden itu jadi paling kuasa. Bagaimana dia bisa paling kuasa? Habibie saja yang pintar begitu, dia nggak menguasai seluruh kok. Apalagi Megawati, tamat SMA. Masa tamat SMA menang sama orang ITB, pilihan gitu, nggak mungkin kan. Saya dari keluaran ITB, malulah saya. Itu aja Pak Ganda. Siap, Jenderal. Iya. Silakan, Dok, Bu Profesor Susi. Terima kasih. Pada dasarnya undang-undang itu merupakan cara rakyat untuk mengatur dirinya dan merupakan cara rakyat untuk mengatur pemerintahnya. Oleh karena itu, sebuah undang-undang yang baik, maka harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jika dia tidak dibuat berdasarkan keinginan rakyat, maka tujuan bernegara itu juga tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk diingat oleh pembentuk undang-undang, jangan sampai terjadi from proxy to trading off, yaitu dia dari perantara, kemudian dia gunakan undang-undang itu untuk melakukan jual beli kepentingan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Susi. Silakan Dr. Saganda. Ya, terima kasih. Saya pikir saya menghormati sekali teman-teman imam dan Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara. Itu test case-nya aja menurut saya, tolong tuh gimana mantunya Jokowi jangan dijadikan wali kota tuh di Medan. Ya, teman-teman harus bergerak. Ya, itu simbol-simbol kecil ya, simbol-simbol kecil. Kalau dia bisa menang, berarti kita mengakui yang kata Bang Tadigan tadi, sultan-sultan itu. Kita nggak mengenal sultan dan raja-raja di Republik ini. Nggak ada orang bisa nggak punya modal sosial yang kuat, hanya gara-gara mertuanya presiden di Sumatera Utara, di Medan, dia bisa pakai tiket itu untuk berpuasa di Medan. Itu harus dihalau. Yang kedua, kita ini intelektual ya. Tolong berpikir teman-teman ya, si Angin dan lain-lain. Kalian tuh berubahlah. Ya, kalau dulu dukung Jokowi, saya sih udah dari awal nasihatin, jangan dukung Jokowi. Cuman ada hal-hal yang saya itu tidak boleh katakan di publik, yang disebut Pak Tadigan tadi. Ya, itu Sutioso itu ngomong sama saya tentang Jokowi 2 kali, Sutioso kepala BIN itu. Ya, saya tahu banyak siapa-siapa yang berkuasa ini. Cuman kan saya nggak bisa dalam kesempatan-kesempatan itu di dalam tulisan menceritakan secara vulgar. Saya kan harus membungkus dalam sebuah diskusi ilmiah atau pikiran ilmiah. Tapi anak-anak imam Ikatan Mahasiswa Muslim asal Medan sebagai avant-garde bagi perjuangan keislaman di Indonesia, jangan pernah lelah. Ya, nggak ada. Pancasila yang benar itu adalah Pancasila Piagam Jakarta. Ya, Pancasila yang lain-lain itu kebohongan. Ya, cuman kan kita selalu ditipu, namanya betrayal, ditipu oleh elit-elit model Soekarno dan lain-lain. Soekarno itu menipu umat Islam, menipu dan lain-lain. Nah, kita ke depan ini jangan mau ditipu oleh kekuasaan-kekuasaan yang ada. Teman-teman imam bergeraklah ya, kita jaga bangsa ini supaya Islam ini bisa tegak sebagai ajaran Pancasila itu bersumber pada Islam itu. Itu aja mungkin dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita mungkin foto sesi ya. Silahkan. Tolong hidupkan kamera. Tampilkan posisi terbaik. Panitia akan memfoto acara ini. Para partisipannya, silakan. Kamera tolong aktif. Ya. Kamera tolong aktif. Tolong kamera diaktifkan semua, ya kan? Sudah, panitia? Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada seluruh partisipan. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi yang mencerahkan bagi kita semua, tidak membuat kita menjadi diam, kita bisa bersikap aktif
dalam posisi masing-masing untuk terus bergerak, terus menjaga bangsa dan negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup aja langsung. Ya, saya kira itu. Izin untuk ditutup meetingnya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih kepada Prof. Susi. Terima kasih. Siap, Bang Ganda. Terima kasih Pak Tarigan. Terima kasih Bang Saganda. Semua peserta. Ini ada Bang Angin ini ya. Izin live ya di Bandung. Silakan Profesor. Terima kasih Prof. Susi. Terima kasih Prof. Mantap semua. Jumpa. Terima Mantap kan kasih Pak moderatornya, Tarigan. ketemu di mana? Ya, Ketemu di mana kalau Maaf, moderator ini, ini? Mantap Pak. kali. Ada pesan Bang Angin tuh khusus dari Bang Ganda. ini Bang Angin udah dapat perintah dari Bang Ganda tadi. Coba